Tim nasional Timnas Indonesia U16 sempat nyaris kalah dari Vietnam U16 di laga pamungkas grup A Piala AFF U16 2022 karena sempat tertinggal 0-1. Namun, Bima Sakti sebagai pelatih memberikan sebuah suntikan moral yang membuat Timnas Indonesia U16 bangkit di babak kedua hingga akhirnya menang 2-1. Berlaga di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022 malam WIB, pasukan Garuda Asia memang mendapatkan perlawanan sengit dari Vietnam di babak pertama. Mereka pun tertinggal 0-1 lebih dulu oleh gol penalti Nguyen Chong Puong pada menit 41. Kendati demikian, pada awal babak kedua tim Merah Putih langsung tancap gas dan mengambil inisiatif serangan lebih dulu. Hasilnya, mereka mampu berbalik unggul 2-1 dalam 9 menit pertama paruh kedua lewat 2 gol yang masing-masing dibukukan oleh Arhan Kakaputra dan Muhammad Nabil Asyura pada menit 51 dan 54. Timnas Indonesia U16 tampil terengginas di babak kedua. Bima Sakti pun mengungkapkan bahwa dirinya memang memberikan koreksi pada permainan timnya saat turun minum. Dia meminta Muhammad Iqbal Gwijangge dan kolega untuk tampil menyerang di menit-menit awal karena menurutnya itu adalah momen krusial di mana lawan biasanya belum fokus. Tadi saya sampaikan ke semua pemain, inisiatif di menit awal, karena biasanya di menit awal babak pertama atau akhir itu masa-masa krusial dalam sepak bola. Begitu juga di babak kedua, kata Bima Sakti dalam konferensi pers pasca laga, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Sebab itu saya katakan pada mereka tadi, tolong manfaatkan peluang, cepat melakukan serangan balik karena Vietnam selalu memakai 3 back di belakang, jadi kalau kita build up lagi back mereka keburu 5 lagi karena full back kanan kiri itu sudah turun. Karena itu kita harus cepat serangan balik dan crossing ke kotak penalti dan alhamdulillah bisa mendapatkan 2 gol di awal babak kedua, imbuhnya. Tak hanya di lini depan, juru taktik berusia 46 tahun itu juga mengevaluasi buruknya pertahanan pasukan Garuda Muda di babak pertama. Dia ingin para pemain belakangnya bermain lebih rapat agar memaksa pemain depan The Golden Star julukan Vietnam bermain lebih melebar sehingga tak leluasa menciptakan peluang berbahaya lewat umpan terobosan. Untuk 4 pemain belakang kita di babak pertama tadi terlalu longgar karena Vietnam selalu pakai 3 pemain depan dan dibantu 2 fullback. Oleh sebab itu pemain kita harus rapat di belakang agar mereka main keluar daripada bermain di sela-sela pemain kita, ujar pelatih kelahiran Balikpapan itu. Tadi terjadinya penalti di babak pertama kan juga karena kena terobosan di sela-sela itu. Makanya saya bilang di babak kedua 4 pemain belakang harus rapat dan alhamdulillah kita bisa menahan serangan-serangan mereka, tambahnya. Dengan hasil tersebut, Indonesia berhasil mengamankan 1 tiket ke semifinal Piala AFF U16 2022. Mereka keluar sebagai juara grup dengan koleksi 9 poin usai menyapu bersih 3 laga fase grup dengan kemenangan. Sementara itu, Vietnam masih belum memastikan diri lolos ke semifinal. Mereka harus menunggu hasil dari laga dari 2 grup lainnya lebih dulu untuk lolos via runner-up terbaik. Lalu untuk lawan Timnas Indonesia U16 di semifinal Piala AFF U16 2022 sampai saat ini belum diketahui. Sebab skuad Garuda Asia masih menunggu siapa yang menjadi juara grup C di antara Malaysia, Myanmar, atau Kamboja.